Dugaan korupsi merupakan KPK kembali melakukan penangkapan terkait pengembangan kasus korupsi. Pemeriksaan dugaan korupsi. Tersangka kasus korupsi. Tersangka dalam dugaan korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption dan corruptus, yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Di Indonesia, tindak korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan juga perekonomian negara. Ciri-ciri korupsi. Yang ke-1 yaitu suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Contohnya seperti pemimpin yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan dan kelompok. Dan yang kedua yaitu pemimpin terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat umumnya, seperti menyelenggarakan undian berhadiah padahal tidak. Dan yang ketiga yaitu dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi seperti kampanye terselubung. Dan yang keempat ialah dilakukan dengan rahasia kecuali dengan keadaan di mana orang-orang yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Dan yang kelima yaitu melibatkan lebih dari satu orang atau pihak beberapa jenis korupsi. Dan yang keenam yaitu adanya kewajiban dan keuntungan bersama dalam bentuk uang atau yang lainnya. Dan yang ketujuh yaitu terputusnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapatkan mengaruhinya terhadap keputusannya. Dan yang kedelapan adalah adanya usaha untuk menutupi perbuatan korupsi dalam bentuk penggesahan hukum. Pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 1999 adalah setiap orang dalam pengertian berikut. 1. Orang perseorangan, siapa saja setiap orang dan pribadi kodrati. Yang kedua, korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Yang ketiga, pegawai negeri. Pegawai negeri yang dimaksud ini adalah bagian pertama, pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian. Bagian kedua, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Bagian yang ketiga, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun daerah. Bagian kelima, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Bagian kelima, orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara ataupun masyarakat. Dan 9 nilai anti korupsi itu yang pertama itu ada jujur. Jujur itu di mana itu adalah sikap baik hati dan tidak berbohong dan tidak curang dan tulus dan ikhlas. Yang kedua itu ada sikap disiplin. Nah, sikap disiplin itu adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Jadi kayak misal kalau misalnya di kelas itu tidak telat, itu termasuk dari sikap disiplin. Yang ketiga itu ada sikap kerja keras. Nah, kerja keras itu adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Jadi misalnya kalau di kuliahan itu kita dikasih tugas sama dosen, terus kita tuh mengerjain dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Terus yang keempat itu ada sikap berani. Nah, berani itu adalah sikap tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Kalau di perkuliahan itu misalnya kayak kita menjawab dari pertanyaan dosen ataupun dari kita tuh berani mengeluarkan pendapat. Yang kelima itu ada sikap adil, yang dimana sikap adil itu memiliki arti yang sama dan tidak berat. Jadi misalnya kita tuh selalu adil ke teman kita. Jadi misalnya tuh kalau kita dikasih tugas sama dosen itu, jadi kita tuh adil, tidak memilih-milih.
Yang keenam itu ada sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini itu adalah kalau misalnya kita memiliki kesalahan, kita tuh berani bertanggung jawab gitu. Kita tuh jadi tidak menyeleweng gitu. Jadi misalnya kita dikasih tugas nih sama dosen, terus kita tuh harus tanggung jawab ke tugas itu. Jadi kita tuh harus mengerjakan. Itu adalah salah satu contoh dari sikap tanggung jawab. Terus yang ketujuh itu ada sikap mandiri. Nah, sikap mandiri ini juga dapat dimaknai dengan keadaan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Jadi misalnya kita tuh kalau dikasih tugas sama dosen, kita tuh nggak nungguin teman kita. Jadi misalnya Tiara bergantung kepada Tenurul. Jadi Tiara tuh ngerjain tugas gimana Tenurul. Itu nggak kayak gitu kalau mandiri itu. Jadi Tiara itu udah punya sikap tanggung jawab, jadi ngerjain sendiri. Terus yang ke-8 itu ada sikap sederhana itu. Jadi sikap sederhana ini memiliki arti itu bersahaja, tidak berlebih-lebihan atau dapat dinyatakan sedang. Jadi dia tuh sederhana itu, jadi kita tuh nggak berlebih-lebihan ataupun tidak berkurang. Jadi misalnya kalau kita dikasih tugas itu, kita tuh nggak ngaret ataupun nggak mepet pas ngumpulinnya gitu. Terus yang ke-9 yang terakhir itu ada sikap dari peduli. Peduli ini tuh dapat dimaknai dengan keindahan atau memperhatikan atau tidak menghiraukan. Jadi misalnya itu kalau dosen lagi nerangin, kita tuh jadi kalau ada dosen yang menerangin itu, kita tuh memperhatikan gitu, nggak leha-leha ataupun gimana. Faktor-faktor penyebab korupsi. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal terjadi dari diri kita sendiri. Faktor penyebab korupsi internal antara lain yaitu sifat serakah. Sifat serakah menyebabkan diri kita ingin selalu mempunyai sesuatu yang lebih dengan cara apapun. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar seperti aspek sosial, aspek politik, aspek hukum, aspek organisasi, dan lainnya. Klasifikasi korupsi. Yang pertama adalah individual corruption, yaitu korupsi yang dilakukan oleh individu. Yang kedua, ada petty corruption, yaitu korupsi kecil-kecilan yang dilakukan oleh aparat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada endemic corruption, yaitu korupsi sudah terintegrasi dalam sistem ekonomi, sosial, politik di masyarakat. Korupsi sudah menjadi budaya atau yang biasa disebut dengan corruption culture. Yang keempat, grand corruption, yaitu korupsi yang dilakukan para pejabat pengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga menyebar di mana-mana. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga antara anak dan istri, karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga mempunyai pengaruh yang besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat, ditangkap penegak hukum, menghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang, melihat keluarga dari kejauhan, dan rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Berikut contoh tindakan korupsi yang akan diilustrasikan oleh teman-teman HES 5B. Tom, ayo Tom. Barga sama Mami mau kemana? Pulang. Ya, kan masih ada jam pelajaran satu lagi. Bilang aja izin sakit gitu. Gimana bisa? Nggak mau. Kemarin kalian udah bolos, sekarang bolos lagi. Mau kemana sekarang? Izin aja, jadi waktu di sini. Nggak bisa. Tapi Nggak berdua mau. satu-satu mixunya. Nggak mau nih. Wah, kemarin juga udah minggu, sekarang minggu lagi. Uang nanti Bener. Yaudah deh, sana boleh. Oke, aman mau mixunya. Aman. Nanti Ya, nanti aku bisa disakitin. sakitin atau izinin. bebas aja. Pokoknya jangan apa ya. Siap. Oke, Dadah. bye. Kita jajan mixu. Ada di Cigas. Iya, Ma, ini nggak ngerti.
Soalnya apa? Sama aku juga, kamu kan ngerti nggak? Enggak. Tapi Manda ada dicontekan. Iya, tapi ada yang dicatatkan enggak? Ini aku bawa contekan. Tuh, boleh banget. Boleh. Wah, tapi itu jangan kasih tahu aku. Ya, nggak boleh kasih tahu ya. Apa tapi enggak. Ani kalau searching kelihatan dari Google dari ini aja. Dari KTP Bapak. Tapi gitu ya, nomor 4 tuh rada susah. Iya, nanti ini searching di sebagian ini. Makanya sampai deket. Iya, nunggu bukannya lagi keluar. Enggak lagi satu. Ya, hati-hati. Ayo searching. Kita tulis yang itu. Tutupin dulu tapi. Gak apa-apa, bapaknya lagi keluar, gak lihat kok. Nah, ini ada. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi pelajar dan juga santri. Yang pertama, pemberantasan anti korupsi ataupun pencegahannya yaitu perlu melibatkan peran serta masyarakat termasuk santri dan juga pelajar. Yang kedua, pelajar dan santri mempunyai potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi. Santri maupun mahasiswa dapat bekerja sama menjaga diri dengan komunitas agar tetap bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. Ingat ya, korupsi itu melukai hati rakyat, bukan melukai hatimu sendiri. Karena korupsi itu seperti bola salju, semakin besar, semakin sulit untuk dihentikan. Memang bukan tugas mahasiswa untuk memberantas korupsi, akan tetapi sebagai mahasiswa, kami bisa mencegah adanya korupsi. Kesimpulan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi memiliki peran strategis dalam membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan etika. Dengan meningkatkan kesadaran terhadap dampak negatif, suap dan menyuap, serta menyediakan pemahaman tentang hukuman yang tegas, kita dapat membentuk generasi yang berkomitmen untuk mencegah dan melawan korupsi. Pendidikan ini bukan hanya tentang menolak tindakan korupsi, tetapi juga memperdayakan masyarakat untuk menjadi agen perubahan yang mendorong transparansi, keadilan, dan kejujuran. Cukupan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah mata hatimu kawan, korupsi telah bangkit kembali. Lahirkan generasi terkini untuk menjajah negeri sendiri. Hukum tak seperti di negeri orang, putusan adil tak sembarang. Yang salah tak lalu dibenarkan, budayakan jangan hilangkan. Mereka yang berpakaian rapi, yang mengandalkan profesi, mereka yang selalu berdasi, ternyata yang